Saya siap rugi di angka 500 atau 5 poin misalkan ya. Maka ya setidaknya harus mampu mengembalikan kerugian itu kalau nanti salah. Sehingga misalkan 0,1 saya maksimalkan 500 ya. Sehingga rugi kita adalah 50 dolar. Nah, dengan lot yang sama ini atau mungkin dinaikkan sedikit, setidaknya saya harus bisa mengembalikan angka ini. Sehingga saya harus butuh 500 lagi, 500 pergerakan lagi, 5 poin lagi. Kalau saya menggunakan lot yang sama butuh 500 ini, kira-kira potensinya bagaimana marketnya? Lihat dari pergerakan ini, kalau pendek-pendek berarti tidak bisa dengan ini, harus dinaikkan 0,15. Tapi kalau range candlenya itu panjang-panjang, maka 0,1 akan bisa mencapai 500 ini atau 50 dolar. Kenapa tidak sampai 1000? Kalau 1000 itu berat, mengembalikannya sulit. 0,1 minusnya 100. Nah, untuk nanti kembali ke ini, bayangkan 1000 ini berat ya, dari turun bergerak naik misalkan sampai angka 1000 atau 100 pips itu akan sangat berat. Yang relatif mudah itu ya 500 ini. Ini yang relatif mudah dan bisa dijangkau dengan baik di emas. Nanti kalau di euro beda lagi. Di euro itu paling kira-kira ya sekitar 150-an. Ya, bedanya begitu. Ada kemarin yang suka menggunakan, saya coba menggunakan minyak Pak, coba ya, oil. Oil itu biasanya lambangnya WTI atau XTI. Bagaimana pergerakannya? Ekstrim. Minyak itu ekstrim. Sekali dapat bisa panjang, banyak. Ya, sekali rugi kalau kita tidak ngerti ya banyak. Pergerakannya range-nya panjang. Yang kedua indeks. Indeks itu biasanya US 100 dan sebagainya. Ini indeks itu kumpulan saham. Ini juga ekstrim sekali, luar biasa. Kalau kita tidak ngerti karakteristiknya, ya bisa kocar-kacir ya. Tapi kalau kita tahu tekniknya, tetap saja kita bisa dapat peluang yang banyak. Nah, antara XAU, oil, dan indeks ini, sebenarnya indeks ini yang paling ekstrim. Yang kedua ini, baru ini. Kenapa saya tidak banyak di sana? Karena sudah nyaman dengan ini. Sudah nyaman ya. Saya dengan segala kelebihan kekurangannya, naik dan turunnya, bahkan tetap bisa survive. Ini artinya yang kita lakukan saat ini itu bisa bertahan terus dengan itu. Dulu euro bisa bertahan, tetapi akselerasinya kurang. Ya, euro ini kurang. Ya kita dapat banyak dari euro memang, cuma kan ya tetap akselerasi dari sisi kecepatannya kurang. Baru ketika di emas itu kita bisa lebih cepat. Ya itu dulu ya. Jadi kalau kita mau menganalisa, sebenarnya sama caranya. Lihat dari candlesticknya. Pertarungan candlenya bagaimana ya? Ini adalah pertarungan candlenya. Ya ibaratnya kalau hijau itu bertarung dengan merah, kan pertarungannya kan begini, merah, kemudian nanti ada merah lagi, maka hijau ini kalah dengan sendirinya oleh merah. Yang memegang kendali sekarang adalah merah. Begitu sudah. Tinggal nanti dilihat apakah ini ada sumbu panjang, sumbu pendek, apakah nanti di sini ada supportnya, apakah ini sudah tren atau belum. Nah itu nanti diperhatikan. Itu saja modalnya. Kita lihat dari sisi candle ini, terutama high dan low-nya, terutama bodinya begini. Oke, kita coba perlahan-lahan membaca secara step by step dengan candle begini. Terus yang kedua, jangan lupa level itu ya, level penting itu jangan lupa, atau area penting itu jangan lupa. Minimal support resisten harus tahu sudah. Nah, yang kita butuhkan itu membaca itu dulu, arahnya kemana. Kalau udah arahnya, area pentingnya di mana, kita mau entry-nya itu yang ikut atau mau berbaliknya. Mau ikut atau berbaliknya. Kalau kita yang butuhkan hanya kecil, hanya pergerakan-pergerakan kecil 100, 500, 600, 700, itu bahkan tidak perlu nunggu tren panjang, itu kita bisa dapat. Dengan cara apa? Melihat tadi candle ini. Coba yang paling sederhana dulu nanti, ambil dua posisi aja, ambil dua
Syarat saja, syaratnya ambil breakout dan berbalik itu aja dulu. Nanti kalau sudah dikembangkan lagi. Satu hari pasti ada. Pasti ada. Satu kali transaksi pun kalau udah target ya sudah. Satu kali transaksi kalau udah target ya berarti sudah selesai. Berikutnya dilanjutkan hari esoknya lagi. Nah, contohnya begini. Kalau kita melihat kita coba misalkan geser ke kiri ya. Oke, kita coba geser, acak aja begini ya. Atau kita ambil yang agak jauh, yang ada zigzag. Nah, ini oke. Kita amati seperti ini ya. Jadi kalau kita mau nganalisa ke depan, saya belum tahu misalkan ini sampai ganti candle ya, sampai ganti hari. Nah, begini. Pertama dilihat yang terdekat selalu kita lihat pertarungan candlenya bagaimana ini yang terdekat ini. Oh, ternyata merah hijau ini sama, hampir sama. Maka kita setidaknya bisa membuat simpulan sementara ini datar. Sudah, itu dulu sudah. Itu datar sudah. Sementara sebelumnya ini naik. Oke. Jadi gambarannya ini kan dari tren turun terus datar, terus naik, terus datar. Ini kalau kita gambarkan seperti ini, maka kalau seperti ini kemana? Biasanya kalau sudah telah datar itu pasti nanti ada lonjakan. Maka untuk mengetahui lonjakannya kita buat garis datar itu kira-kira breaknya di mana? Kira-kira breaknya di mana? Mengingat trennya ini turun, datar panjang itu artinya kekuatan seller itu sudah selesai di sini. Kekuatan seller sudah selesai di situ karena tidak mampu menembus harga lebih rendah lagi. Dan mulai naik. Nah, mulai naik perlahan, datar ini bisa jadi nanti menjadi akhir kekuatan naik lagi, gitu ya. Bisa menjadi akhir naik lagi, sehingga bisa kembali turun. Dan bisa juga ini adalah fase awal nanti akan kembali menutup di sini. Dari sisi pergerakan ini naik, artinya low-nya menuju ke atas. Jadi belum kembali turun karena belum membentuk low yang lebih rendah. Belum ada low yang lebih rendah dari sini. Sementara ini low-nya di sini. Nah, datarnya di atas. Maka mudah saja ini akan naik tapi harus nunggu break di sini. Harus nunggu break di sini. Kita bisa menunggu break itu atau kita bisa pending. Begitu aja sudah. Karena kalau turun ini masih cukup jauh untuk sampai ke sini lagi masih jauh. Ya, tetap aja bisa sama nanti menunggu break dari area kotak itu. Kalau naik menunggu break dari kotak lagi. Sama. Tetapi nanti akan kembali menyentuh di area di sini. Akan kembali menyentuh lagi. Oke, kita coba geser. Kita coba geser dulu. Ini datar tadi, belum ada break. Breaknya kemana? Ini masih belum break seperti ini. Harus sudah mulai kenceng. Ini ya, sekarang begini. Dia break. Belum, breaknya di sini. Nah, breakout itu bisa gagal karena beberapa sebab, atau break itu bisa tidak valid karena beberapa sebab ya. Apa sebabnya?